Kenapa Pak Made keluar dari BUMN? Nah itu coba cerita sedikit. Ternyata membuka mindset anak-anak itu memang dia punya dunia sendiri, betul. Bisnis apa deh? Itu nih saya bilang, kalau kamu pingin kamu harus bisa nanam dulu. Saya bilang di contoh, suatu malam dia ngomong gini, Pak, kalau aku beli mobil itu, terus aku punya usaha, baru aku beli mobil, jadi kan kalau aku kalau aku beli bensin kan nggak perlu minta lagi kan. Nah dia punya mindset begitu. Terus kalau aku mau jalan-jalan nggak bisa, artinya gini, anak muda satu tuh jangan gengsi. Pemirsa, Pak Made ini naik turun dan turun terus naik. Nah itu filsafat. Nah tadi kegagalan itu adalah ya keberhasilan yang tertunda. Nah menurut Pak Made ini apa yang mesti harus dilakukan pemerintah terkait dengan pembangunan, pengembangan di Desa Angsri apa? Selamat datang di Jarak Podcast. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu. Sore hari ini saya bersama Bapak Imade Tistayase. Rupanya beliau adalah sekarang berbisnis di kuliner. Ya, AFC Angsri Fried Chicken. Nah, tapi sebelumnya setahu saya itu beliau adalah pegawai BUMN. Ya. Nanti kita bincang-bincang sejauh mana sih, kenapa sih resign, ada apa? Ya mungkin ada cerita sendiri beliau. Pastinya pemirsa ingin dengar ya. Pak Made, bagaimana sih ceritanya, kronologisnya? Dulu kita ketemu di Jawa Barat, terus ada di beberapa tempat kita ketemu cerita tentang BUMN, yaitu tourist industry. Nah, Pak Made konsen dulu di perhotelan ya, tapi di BUMN-nya. Nah, kenapa pensiun? Ada apa? Ya, ada apa? Mungkin ada masalah dengan teman-teman di hotel atau ada misi dan visi yang lebih besar sehingga resign dari BUMN. Coba ceritakan sedikit Pak Made. Ya. Om Swastiastu. Ya. Terima kasih Pak Putu. Saya BUMN itu bergabung di hotelnya di tahun 2001. 4 Juni lah. Masih ingat lah itu. Waktu itu kita masuk 4 Juni 2001 masuk. Nah begitu masuk, saya ada di anak perusahaan Pertamina. Oh Pertamina. Ya itu PT Patra Jasa. 2001 saya bergabung. Ternyata dalam perkembangan itu saya berbagai departemen saya dapat jalan. Muter lah ya. Muter departemen ini dapat. Experience-nya di dalam itu begitu saya ada di quality assurance. Di sana kita punya quality assurance karena bintang 5. Tugasnya itu adalah memastikan standar itu berjalan. Standarnya. Kita pernah handle yang namanya Josbus dulu. Waktu ketemu Bu Mega. Itu ada di Patra tuh. 2002 kalau salah. Itu lagi renovasi belum selesai, harus dikebut itu. Orang-orang hebat di sana Orang hebat udah gitu dengan Pak SBY dulu. Pak SBY, Pak Putu pasti sering ke sana juga itu dulu. Zaman itu. Zaman karena itu kan dekat bandara. Dekat bandara. Ya bapak-bapak kami itu pasti mampir ke sana sebelum ke bandara supaya nginep juga waktu. Nginep sampai 2 malam Pak SBY. Akhirnya saya tahu kebiasaan Pak SBY kalau mau masuk kamar gitu. Karena checklist saya yang pegang itu. Begitu di hotel dulu, begitu saya lah orang terakhir nanti keluar. Dengan dari kalau jihanak apa-apalah tuh. Dari pengamanan itu yang terakhir ngecek. Begitu dipasang nggak boleh masuk, kita baru keluar semua. Ya karena waktu itu presiden kan mesti harus programnya diikuti lah ya, kepala negara ya. Nah terus kenapa Pak Made keluar dari BUMN? Nah itu coba cerita sedikit, apa masalah ini atau gimana kan? Sebelum saya cerita sana, begitu di 2016 saya pindah ke Bandung nih. Bandung kan, ketemu Mbak Budu di sana itu. Di Pura apa namanya di Bekang itu yang di ujung Berung. Ketemu di sana sama Pak Budu, juga kupik saya di bisnis yuk tuh kan tuh ayo bisnis ya mungkin bisikan saya ini tajam sekali ini, bisnis gitu kan bisnis saja terus. Nah kebetulan di Patra tuh kalau Pertamina dan PMPK. Ya tunggu sebentar, karena maksud saya
bagaimana kalau kita hidup itu bekerja di tempat orang, semakin miskin deh. Kalau bisa berdirilah di atas kaki kita sendiri, menurut saya kan begitu. Sehingga bisnis itu mesti harus didengar. Karena ada kesempatan, kenapa nggak ditangkap kan begitu? Mungkin nanti masih ingat itu. Bisnis itu seperti itu, tangkap dan ambil kesempatan itu sebelum diambil orang lain. Terus cerita itu sampai di mana lagi? Setelah saya di sana itu, Pertamina punya program namanya PMPK, Persiap Masa Purnakarya itu. Setiap karyawan mau pensiun 3-5 tahun dikasihlah ilmu nih untuk bisnis juga. Saya pikir walaupun saya nggak ikut, tapi karena saya di hotel melayan, kadang-kadang ada nongol juga di ruangan itu kan, dengar begini. Setahun saya sana, saya dipindah nih kantor pusat nih, Jakarta. Jakarta sana dikasih tugas lebih tinggi jabatannya. Lebih tinggi lagi, naik lagi ke sana. Terjadilah gempa Lombok. Karena keluarga di Bali. Dan saya tinggal di Selat Malam kan tuh flat itu sama-sama sini kan. Di atas permukaan dari laut itu paling kita 2-3 meter nih. Nah, gempanya di Lombok itu terasa keras di Bali dengan kejadian tsunami di di Aceh dulu itu kan worry nih 2004 worry. Nah, kebetulan saya kan di tempat kerja kan banyak lisensi yang saya pegang, termasuk juga pengaman penyelamat itu punya tuh. Saya punya lisensi lifeguard juga ternyata lisensi lifeguard dan sebagainya. Ngajukanlah saya surat pindah ke Bali. Saya minta ke Bali, saya pingin dekat sama keluarga semua di Bali. Tahun berapa di Bali? 2018 saya udah balik tuh, dapat 2 tahun aja. 2 tahun aja jalan. 18 akhir ya udah Covid kita. Belum, 2000 kan tuh Covidnya. 2000 ya. Maret ya. Maret saya. Nah, sebelum Covid dari Bali itu. Sebelum Covid di Bali, udah begitu. Sebelum ke Bali, saya punya ide nih. Nah, bisnisnya Pak tuh tadi sampaikan tuh. Ada kuliner yang dari saya SMA itu nggak pernah mati sampai saya putuskan terus ngambil yang crispy ya. Yang ayam crispy kan ada tuh. Yang brand internasional tuh. Betul. Kalau sekarang mereka kayak twin gitu. Satu kiri satu kanan masih ada. Nah, habis saya cari dulu saya brand yang ada di Bali. Tapi saya dengar brandnya itu AFC, KFC apa AFC ya, berarti itu rupanya kampungnya Made ya. Iya, kampung Chicken gitu ya, memang kearifan Angsri itu di bawah-bawah ya. Harus tuh. Sekarang merah apa saya pingin Angsri dulu. Saya lahir di sana. Besar sana, nanti di Aben pun di sana gitu loh. Ada gitu tuh. Nah, gini cerita gimana usahanya. Katanya saya dengar sudah ada buka di beberapa tempat stand ada sampai di Gianyar itu. Gimana ceritanya sampai sekarang di masa Covid itu gimana? Ada tamu nggak? 2018 saya buat pertama tuh di Angsri. Di Angsri itu pas orang tua ada bangun baru nih pinggir jalan nih. Saya buat sana buka bagus. Udah gitu bukalah kedua. Langsung ke Gianyar nih karena utaranya lapangan Tulikup itu. Buka sana. Yang namanya Pak Tun tadi bilang, begitu kita bekerja sama orang, miskin kita betul. Tapi saya pinjam duit lahir di bank. Duit pakai bank nih. Pakai nggak punya apa-apa, ternyata KTA dikasih sama bank pemerintah nih. Karena gaji lewat sana dipercaya dikasih bank. Buka. Udah gitu sama teman yang di Kediri. Terakhir kita buka ini yang gede-gede nih. Sempat kongsian deh. Satu aja. Dari 4 satu kongsi nih. Satu lagi yang di Penebel. Nah, Penebel juga sendiri di depannya Puri. Nah, itu begitu harga mulai bagus jualan sudah di atas budget saya, target saya tuh Pak tuh. Terus target saya tuh jualan. Jadi saya kan cuma dari jauh aja monitor nih. Kirim barang, nggak suruh orang kirim barang. Artinya saya pingin itu di mana dapat buka. Saya berharap orang sana ada yang kerja. Orang sana kerja di mana-mana sampai saat ini nih. Akhirnya Covid di Angsri kolab. Terus di Tulikup jatuh, Kediri jatuh, nih Penebel akhirnya. Penebel yang terakhir ya, setahun lalu dia. Oh, berarti semuanya ini kolab. Kolab semua waktu. Wah, ini
ini berarti ada ya ini alam, bukan di Bali aja COVID ini kan. Collab itu. Iya berarti seluruh dunia nih. Iya. Ya. Jadi itu collab karena saya masih kerja. Yang penebal lah contohnya. Saya pertahankan tuh. Supaya idealis nih. Ada satu merek masih terakhir nutup dia sendiri itu sekitar 6 bulan udah nggak bisa. Sementara saya setiap bulan harus bayar cicilan nih. Yang bank itu berapa ratus juta terus bayar tuh. Akhirnya putus sama istri, bilang gimana nih kita tutup jalan. Ternyata dia takut juga sama istri ya. Karena tanda tangan terakhir itu harus bareng kan minta gitu ya? Minta pendapat nih gimana nih, tutup enggak nih. Hebat. Kalau tutup ayo tutup, resiko begini, kalau buka resiko begini kan kita bilang semua resiko lah. Karena risk manajemen adalah sedikit ilmu untuk risk manajemen kan. High business, high risknya itulah seperti itu. Nah terus jalanin. Nah kalau semuanya itu semua datang dari hotel kok. Investasi ke saya kan banyak tuh. Ikut ke sana pelatihan, ke sini pelatihan, sana pelatihan gitu kan. Terus sampai saya satu waktu. Saya dulu pernah oleh Pertamina tuh ya jadi audit untuk HSCCP. Jadi terbang ke sana ngecek apa namanya, ngecek kantin-kantinnya Pertamina itu dulu segitu. Itu sama dokter yang ada di Pertamina. Quality control itu namanya. Iya, terus ini harus begini gitu. Nah, terus sekarang ada masih dibukanya. Masih ada AFC-nya. Karena pandemi. Ini kembali lagi, saya masih kerja nih, masih kerja dulu. Kan baru sebulan lalu saya pensiun Pak tuh. Baru sebulan lalu. 1 Juni itu udah mulai saya pensiun. Sampai jalan, anak harus sekolah, harus makan kan. Ini gaji sudah pas-pasan Pak tuh. Sudah diantem sama bank nih. Kakak kita untuk bank. Saya buka 2020. Nah ini kembali lagi. Saya punya anak SMK. Saya challenge dia. Kamu pilih mobil apa usaha? Nah sebelum itu saya ajak dulu jadi dia jalan nih. Kalau kamu beli mobil itu bensin kamu nggak bisa beli. Nih misalnya contohnya ada duit nih. Waktu itu saya challenge gitu. Terus saya bilang, terus gimana? Kamu berusaha nggak? Oke, saya ajarin dia nih. Ajarin dari membuat resipi saya ajarin, hitung kos dan sebagainya. Manajemen dia tak aja itu. Sekitar 6 bulan saya ajarin dia. Dari itu saya buat kedai kopi nih. Di mana? Di Akasia. Kedai kopi di Akasia. Namanya The Ang Kopi. The Ang Kopi. Kenapa Ang Kopi? Angsri lagi. Angsri lagi. Angsri sama Angga tuh. Angga anak ya. Gede Angga. Tapi Ang itu Angsri. Angsri. Angsri lagi itu gitu. Terus itu udah Covid Pak tuh. Covid masih Covid pertama nih. Dapat lah jualan tuh nutup sama bayar gaji masih bisa tuh. Datanglah Delta. Delta kan tuh 3 bulan Delta nih. Delta datang nggak boleh, harus take away, nggak boleh ngumpul lebih dari sekian orang. Jam sekian harus begini, kita dikejar-kejar, collab juga tuh. Collab lagi tuh. Waduh. 100 million tuh. Walaupun kecil tuh. Itu ya. Dalam masa sulit tuh. Iya, paham. Banyak gitu. Sekali masyarakat desa yang menangis ini. Menangis tuh. Hasil pertaniannya itu nggak bisa diterima oleh hotel dan restoran itu. Iya, betul. Apalagi di kampung-kampung Tabanan itu ya. Badung Utara, pokoknya daerah pertanian itu tidak mendapatkan harapan. Sampai semua lah kena ya. Semua sektor dan sektor real lagi kena. Terus collab lagi tuh. Akhirnya istri saya lagi nih ngasih ide. Lagi istri nih. Kalau saya pulang kerja, istri kan biasanya belanja tuh. Beli anak makanan lah, karena istri juga dokter. Istri dokter gitu. Dokter pulang dia kerja, carilah makanan, terus bilang, di sana ada geprek Ramni. Harganya berapa? Kita punya menu geprek juga nih, FC-nya. Cuma harga 17.000. Iya. Terus udah begitu, bener rame. Gimana kalau kita nyewa tempat setahun nih? Yang tempatnya setahun yang kedai kopinya. Nah, kalau itu nggak dipakai apa kamu basir nih. Oke lah kita coba nih. Coba. Nah, yang 17.000 jadi 10.000 kalau kita pakai kos yang sama kan kerja bakti pun masih rugi gitu.
Iya. Lagi otaknya berpikir nih. Mumpung teman-teman ada juga orang eksekutif chef juga kan, orang-orang chef. Bantu aku deh. How to decrease. Saya kan bilang nih, di decrease nih, turunin dikit nih. Oh gini caranya. Cuman saya kan punya menu sendiri nih. Resipi saya nggak mungkin dia tahu, cuman dia tahu rumus untuk nurunin. Turunin lah. Saya cuma cari dapatlah 25% lah dapat biar bisa untuk gaji orang, bisa bayar listrik kan gitu. Kita turun dan cari persentase 25% lah, untung kotor itu. Jalan hari pertama, artinya minggu pertama sudah bisa 300.000 per harinya itu jualan. Kita hitung-hitung, dari kos-kosan bisa lah bayar gaji nih. Dalam saat begitu pun saya harus ngambil orang untuk saya kerja. Iyalah, kalau enggak bagaimana, tangan dua kan mungkin ya. Karena artinya bisa lah untuk itu satu orang satu keluarga kita ini. Walaupun satu keluarga itu kan berarti lagi gitu. Udah begitu bagus nih jalan. Saya coba buka ke Pantai Padanggala. Ini Pantai Padanggala sekarang masih buka nih. Buka lagi yang kecil-kecilan lah. Sewa atau gimana itu? Sewa sama Desa Adat Kesiman. Sewa. Nah, Desa Adat sini sewa sekian. Sewa ya mudah-mudahan nanti dari dermaga itu kalau sana terlalu crowded, aksesnya bawa ke sana kan kita longnya itu loh, jangka panjangnya loh kita dapat ke sana gitu. Nah, jalan itu saya ambil setelah ada program untuk pensiun. Udah pensiun. Nah, tadi Pak itu kan nanya kan kenapa pensiun? Ya kenapa? Pensiun kan? Masih muda sekali. Masih muda, masih energik kan? Kalau di suratnya itu pengunduran diri. Tapi itu program perusahaan. Iya, karena situasi begini. Perusahaan bilang ini ada GHS namanya, Golden Handshake. Berarti cepat tangan emas katanya. Negara masih harus sadar. Nah, saya ambil atau tidak. Kembali lagi saya ajak yang pertama saya ajak diskusi pasti istri. Hebat sekali. Selalu tuh. Istri pertama. Karena apa? Nanti kalau apa-apa kan diskusinya udah beda. Itu sudah tepat deh. Udah beda. Diskusi sama istri itu sudah tepat menurut saya. Karena itu kan ajak seumur hidup itu nanti. Kalau anak udah nikah kan udah pisah dia. Menyentuh kata-kata itu dia. Menyentuh itu. Nah, terus istri gimana? Saya ambil enggak? Kalau kamu ambil ngapain? Nah, kan itu pertanyaannya. Iya, kita punya merek, punya brand yang bisa kita jual. Kenapa kita nggak lakukan? Memang angsi racikannya sudah dipatenkan deh? Belum Orang harus dipatenkan. Iya, nanti kan masuk ngurus NIB gitu kan. Nama gampang itu kan. Ini bukan di Indonesia, itu di protokol Madrid di Geneva itu. Ya, yang untuk paten ya. Ya, Cipta itu ada di sana karena banyak orang yang nggak paham. Tapi saya dulu pansusnya soalnya ngerti gitu. Sempat kunjungan kerja ke Chili sampai ke Korea Selatan terkait dengan untuk hak paten ya. Hak cipta itu. Nanti itu seluruh dunia itu nanti. Ya bukan di Indonesia, daftarnya itu di luar negeri untuk itu, tapi itu sudah online, gampang. Kalau memang tidak tahu, mesti harus tanyakan pemerintah yang memiliki tusi di bidangnya. Pasti gampang itu ya. Yang lain-lain apa kira-kira sekarang kegiatannya? Di desa sih kemarin kepala desa sudah ngajak buat ekowisata saya diajak. Kepala desanya saya dengar tuh aktif sekali itu, inovatif itu. Katanya bangun villa-villa bambu gitu ya. Ada ya villa bambu. Gini, mungkin background saya waktu di hotel tuh termasuk semua departemen lah pernah. Dari housekeeping sampai front office itu ya. Iya, termasuk ke marketing. Gini, begitu ada di quality Pak tuh. Begitu ada tamu tuh komplain, quality udah di sana dia. How to-nya tuh, how-nya apa? Kenapa dia bisa jadi sampai kita carikan Pak GM, ini loh masalahnya. Ini loh harus diambil salah satu, kita kasih pilihan nih. Berarti menurut Made itu quality, tapi menurut saya itu service.
Boleh. Senyum Kan. ya. 3S-nya. S-nya, 3S itu. Menurut saya dong, karena kan juga punya pengalaman sedikit itu. Saya hampir 10 tahun ya. Saya pernah nyetirin Mick Jagger, Demi Moore, Catherine Deneuve, aman dari kelas deh. Tapi itu namanya masa lalu. Tentu saya apa yang saya sampaikan tadi itu bila mana kita berdiri di atas kaki kita sendiri itu lebih bagus daripada kita kerja di tempat orang. Semakin miskin kita semakin kerja karena kuadran hidup itu semakin mahal. Sekarang punya anak, punya istri, anak nanti sekolah biaya terus naik. Nah, itu konsep saya. Tapi begini deh, AFC ini dikembangkan lagi nggak? Gimana ini? Apa namanya? Butuh investor nggak? Atau gimana? Ini kan mesti harus dikembangkan karena sudah atmosfer kembali nih. Ya. Bali sudah kembali ya, walaupun belum 100%, ekonomi belum naik ini, tetapi sudah menuju baik lah ya. Ada mulai ya, kalau sudah macet kan berarti ekonomi sudah mulai deh. Ya, ada cirinya begitu. Ya, tanda-tandanya itu. Ya, tapi ada risiko macet, ada risiko tidak macet, juga ada risiko. Menurut dia, ya mesti harus apa ini? Apa yang mesti harus dilakukan supaya dia bisa berdiri? Kemarin tuh gini, mungkin ada seminggu 2 minggu lalu saya ada di Facebook saya kasih, dengan Anda punya 500.000 Anda bisa buka geprek sendiri. Itu adalah pingin ngajak anak-anak muda yang pekerjaannya susah, dia bisa punya geprek dengan 500.000. Nah, itu motivasi nih kepada masyarakat Bali khususnya yang tak punya kerjaan. Tapi sekarang ini kan pemerintah gencar untuk membantu masyarakat yang tidak bekerja, masyarakat yang tidak mampu. Nah, dibarengi dengan apa yang ada ide-idenya Made ini pasti bagus nih. Atau di koordinator ini home industry ini yang mampu ya, yang niat untuk usaha kan bisa seperti di Kuto banyak itu ya. Terus ada nggak pesan 1-2 bedah kata untuk kaum milenial ini seperti Made ya, naik turun ya, pengalamannya karena kegagalan itu kata orang kan, kesuksesan yang tertunda gitu. Katanya kan begitu, kalau gitu. sudah gagal ya beda. Nah, kalau kita bicara sama orang sukses, orang yang kantongnya udah terisi ya berpikir positif terus, nasihat terus. Nah, bagaimana gini kita ada COVID, terus anak tidak sekolah, gimana itu kan gitu. Terus apa? Kalau tuh masalah gagal Pak tuh, ini bukan pertama gagal. Sebelum udah pernah gagal juga. Orang banyak itu banyak yang gagal kok. Tapi bagian dari hidup kan, jangan sampai keburu kita di aben kan begitu. Nah, gimana itu? Ini untuk milenial. Saya contoh anak saya nih. Yang SMK, anak namanya Angga ya? Angga. SMA tuh saya ajarin dia tentang bisnis kecil-kecil dulu. Ternyata membuka mindset anak-anak tuh memang dia punya dunia sendiri betul. Bisnis apa deh? Itu nih saya bilang, kalau kamu pingin kamu harus bisa nanam dulu. Saya bilang nih contoh. Suatu malam dia ngomong gini, Pak, kalau aku beli mobil itu, terus aku punya usaha, baru aku beli mobil. Jadi kan kalau aku kalau aku beli bensin kan nggak perlu minta lagi kan. Nah, dia punya mindset begitu. Terus kalau aku mau jalan-jalan nggak bisa, artinya gini, anak muda satu tuh jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Menurut Made itu jangan gengsi. Ya. Terus jangan malu bertanya. Iya, seperti buku-buku lah. Jangan malu bertanya. Terus sudah gitu lakukan. Jangan berteori. Kalau udah teori bagaimana caranya? Karena melakukan aja nih. Contoh saya bilang, begitu saya bilang, Anda punya uang 500.000. Kalau benar nak udah mau Pak tuh. Jalan kok, dia bisa hidup kok. Dengan saya loh, dengan geprek saya. Bahasa lainnya tangkap itu kesempatan itu. Oh gitu. Tangkap. Ya, kalau itu ada masuk di dalam buku. Kalau buku tidak pernah mengajarin kerjakan aja, nanti tak berpikir, tak pelajarin, bangkrut itu. Artinya tentu on the track ya. Seperti Pak Made lakukan ini kan ada bangkrutnya, ada epilepsinya, terus ada bangkitnya, kan wajar dalam bisnis kan. Dunia alam ini
COVID ini alam ini. Kita pernah tahu. Ya kalau program yang apa tuh? Kita kan mendampingi. Dari kita latih dulu. Latih, sudah itu survei tempatnya. Kayak kita punya list nih. Listnya sekian persen baru kita jalan. Kalau enggak. Oke, sebentar ya. Pemirsa, Pak Made ini naik turun dan turun terus naik. Nah, itu filsafat. Nah, tadi kegagalan itu adalah ya keberhasilan yang tertunda. Ya bisnis itu ditangkap kesempatan itu, bukan ditubruk gitu kan, harus dipelajari, pikirkan, tangkap itu kesempatan sebelum orang lain menangkapnya, sehingga kita bisa melangkah lebih satu langkah daripada orang lain, itu kata buku kan gitu. Di daerah itu konsep apa yang mesti harus mungkin butuh atau masukan untuk pemerintah, berarti kan Tabanan ini apa yang menjadi message Made kepada pemerintah khususnya Pak Bupati atau Gubernur sekalian ya. Apa harapan Made untuk di desa Made? Kalau untuk di kampung itu alamnya terlalu kaya. Saya bilang kaya, terkaya di Bali alam. Katanya ada 6 tempat DTW di tujuan daerah wisata. Apa tuh? Ada apa monyet? Sampai merinding saya bilang. Angsi itu adalah wilayah kawasan terkaya. Saya bilang, ayo carilah Pak tuh. Untuk alam ya. Ongseng ada ya, air panas ada. Air panas ada. Terus air hangat ada. Sumber loh ini. Ya air hangat air panas sama deh. Beda Pak. Beda. Sumur air panas, sumur air hangat, sumur air dingin. Nah itu kaya nih. Katanya ada apa tempat wisata bambu? Itu. Ada. Hutan bambu punya. Hutan bambu. Monyet punya. Kera punya. Terus pura tua punya. Artinya itu apa namanya? Warisan dunia, warisan lah tuh. Terasering punya. Rice Terrace ya. Rice Terrace. Dekat apa namanya? Gunung Sari dekat apa namanya? Terus sudah begitu ada ini lagi. Ada gunung lagi ke belakangnya untuk bisa naik. Kurangnya di Angsi cuma 1 Pak tuh. Air terjun? Ada. Waduh lengkap ini. Lengkap itu. Saya kira ini perlu Pak Made menghadap kepada Dinas Pariwisata atau bupatinya ini bagaimana ini. Pasti kalau begini Pak Made jelaskan, tamu-tamu pasti akan datang ke sana. Ya, sekali datang pasti dia akan kembali. Kalau memang betul ini ada tempat ini ya. Itu apa lagi nasihat untuk pemerintah? Kalau pemerintah, kalau saya sih mohon maaf Pak tuh, tidak pernah berharap banyak. Karena kita masyarakat yang harus punya ide yang banyak. Masyarakat yang harus punya ide. Ya, kenapa nggak percaya sama pemerintah? Kan tidak cuma satu sisi itu aja yang di pemerintah urus Pak. Kan itu 100% dari hidup masyarakat yang diurus. Iya, memang masyarakat harus berperan, tetapi pemerintah ini punya network yang luas sehingga lebih cepat membangunnya. Tidak bisa kita antipati terhadap pemerintah. Kalau memang pemerintahan itu bagus ya kita dukung, kalau memang tidak ya kita kritisi. Nah menurut Pak Made ini apa yang mesti harus dilakukan pemerintah terkait dengan pembangunan, pengembangan di desa Angsri apa? Mungkin bintang hotel, bintang 5 kah di sana atau apa? Iya, Angsri perlu investor. Itu maksudnya. Ya perlu investornya begini. Satu investor, kedua tidak merusak lingkungan. Iya. Artinya apa ekonya alam lah ya. Hotelnya gitu kan. Ke alam itu mainnya itu. Boleh. Mohon maaf Pak Putu. Tahun 2015 2016 ya. Di tanah saya sendiri pernah ngajuin ITR itu masih kawasan hijau kalau nggak salah tuh. Carinya. Padahal itu kalau yang punya konsep kan pinginnya green hotel. Bahannya dari mungkin pakai beton nggak nyampe 10% lah saya mau. Beton dan rasanya. Jadi di atas beton udah nggak ada beton lagi. Itu. Nah pernah dulu sama kawan yang juga itu kongsi lah itu kerjasama. Cuman beliaunya minta harus ada izin. Ya, begini Pak Made, terkait dengan regulasi itu sekarang itu sudah OSS lebih mudah. Pribadi mengajukan badan usaha atau korporasi sudah gampang itu ya. Namun
tadi masukan mudah-mudahan didengar oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, ya butuh investor. Ya, itu nanti pasti yang punya regulasi, yang punya kewenangan, kepala desa dan lain-lainnya, camat pasti akan mendengar ini. Bila mana ada investor yang mau membangun, bawalah ke Angsri, daerah yang kaya akan alamnya, ada bambu hutan bambunya, ada monyetnya, ada ongseng, air panas, air hangat, air dinginnya, ya, ada waterfallnya, ada mountain batu karu. Kira-kira begitu maksudnya. Tentu dengan menyesuaikan alam di desa Angsri. Karena Angsri ini Angsri ini kami mendengar desa Angsri itu angker, ya, Angsri, Jatiluwe, pokoknya daerah-daerah yang memang cocok untuk DTW. Ya, tamu-tamu Eropa itu senang sekali berkunjung ke daerah Rais Teras dan lain-lainnya. Ada nggak jargon untuk daerahnya Pak Made khusus ini terkait dengan desa wisata? Kalau Angsri Percikan dan lain-lainnya udahlah, nanti Pak Made tergantung itu bisnis kan tergantung dari Pak Made sendiri kan, jago marketing atau masaknya, rasa itu akan datang. Tapi ini untuk daerah Pak Made. Kalau daerah saya di Angsri, Semeton Angsri satu sekarang itu ininya bersatu. Itu yang bersatu. Memang selama ini tidak bersatu. Kurang. Mungkin. Contoh kurang nih dalam politik dia bilang. Okay. Kalau nggak salah Angsri punya suara itu sekitar desa Banjar ya, bukan desa ya. Hampir 2000. Tapi nggak punya anggota dewan. Oh, itu maksudnya. Enggak, contoh lah itu. Ya, paham. Berarti tidak bersatu di bidang politik kan. Kalau berbeda pendapat kan wajar-wajar saja Pak Made. Di TPS berbeda, setelah itu guyup gitu. Kan ini namanya demokrasi. Ya, kan kita tidak bisa maksa itu. Tapi harapan itu Pak Made kami sampaikan bersatu gitu. Saya punya wakil rakyat gitu kan. Tidak cuma di wakil rakyat aja. Kehidupan yang lain harus kehidupan mesti harus bersatu. Yang ini jangan sampai dengan Semeton sendiri kita terlalu kerap. Jangan sama Semeton sendiri kita terlalu tajam lah. Tajam kerap kan. Ya, ini seperti apa sih itu Pak Made? Apa nak masuk ke sana mesti harus orang investor harus masuk adat, atau investor mesti harus berbanjar dinas dan adat, atau bagaimana? Gimana sih situasi di situ? Sementara sih belum ada ke sana. Ya. Kalau begitu kan investor pasti masuk. Ya. Nah, itu dah. Pasti masuk. Mungkin networknya kami yang belum. Networknya kami. Ya. Kalau dari segi SDM sebenarnya di Angsri itu cukup, lebih dari cukup lah. Iya. SDM ya, kawasan wisata ya. Kawasan wisata Semeton Angsri itu yang merantau tuh. Ketua DPRD kan dari situ. Provinsi. Iya kan? Pak Adi. Iya, Bapak bilang enggak ada wakil rakyat di situ. Enggak, yang saya bilang di Banjarnya. Yang di desanya itu yang di Banjar, di Banjarnya Pak Made. Banjar apa namanya? Angsrinya. Banjar Angsri belum ada wakil rakyat, pemilihnya 2000. Itu yang Banjarnya aja. Yang di Angsri kan ada 3 Banjar tuh. Banjar dinas ada 4 sekarang. Karena Angsri pecah 2. Angsri Kajau. Tapi desa adatnya Angsri 1 tuh. Yang anggota dewan cuma di Pak Ketua aja, kabupaten sama provinsi. Pemirsa, kenapa saya wawancara beliau ini? Beliau ini fenomenal karena resign dari BUMN, terus usahanya geprek, usahanya Angsri Percikan, sehingga saya pingin dengar ada banyak orang yang DM kami untuk coba didengarin apa sih motivasi apa. Banyak sekali BUMN, orang sudah di BUMN udah enak, kenapa resign, kenapa masih harus mundur, jualan keprek lagi, jualan Angsri Percikan. Nggak denger tuh ya. Tapi sekarang saya dengerin itu ternyata punya misi yang lebih besar, dan ini adalah mudah-mudahan masyarakat yang butuh informasi ini, nanti saya tulis di deskripsi. Pak Made Tirta Yasa ya, memberi motivasi supaya bisa berbisnis. Kira-kira seperti itu Pak Made, sehingga saya kangen juga, saya paksa juga Pak Made bicara di sini karena ingin saya dengar histori ya, kronologis Pak Made pensiun kemarin Juni itu. Ternyata ini gitu. Lama kita tak jumpa ya. Ya, kira-kira demikian ya. Kisi-kisi saya sama Pak Made ya, tentunya bila mana ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf sama Pak Made. Diakhiri dengan Agung Pramesanti,
Om Santi 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 Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.